Pada sepak bola biasanya mereka ada namanya daftar susunan pemain, atau lebih kerennya biasanya line up gitu. Kalau di sepak bola itu ada line up. Kalau yang mainnya 11 lawan 11, pemain yang boleh masuk line up itu hanya 18 pemain. Nah, kita akan bisa membuat itu. Jadi begitu mereka daftar, yang pertama yang bisa kita keluarkan adalah daftar nama pemain. Daftar nama pemain itu artinya, contoh kalau saya bicara Bali United, dia punya pemain 25 pemain atau 30 pemain, semua bisa didaftarkan, bukan 30 pemain bisa didaftarkan. Tapi yang bisa masuk line up hanya 18 pemain. Nah, nanti line up kurang lebih seperti itu. Yang boleh main berapa? 11 orang. Pemain pengganti kalau di profesional hanya 3 orang. Jadi kalau bisa didaftarkan 18 pemain, 4 pemain itu ada yang namanya istilahnya jadi camat gitu. Naik pangkat ya, sama cadangan mati gitu. Ya. Gitu. Artinya untuk berjuang menjadi line up itu sudah sangat luar biasa. Nah, sementara ini penilaian yang lainnya apa? Masih subjektif karena tidak punya data. Ya, tidak punya data. Program kita inilah yang akan memberikan data. Data itu apa saja? Kita tadi yang next. Ini yang bisa kita tampilkan. Selanjutnya, saya akan bicara manfaatnya. Makanya kenapa saya ingin memkerjasamakan program yang kami punya dengan SMK. Ya. Ada beberapa manfaat yang didapatkan dari program ini yang masih kaitan dengan sepak bola. Yang pertama adalah menyajikan laporan dalam waktu hitungan detik. Yang bisa kita dapatkan dari mana? Dari screenshot pada saat kita input data melalui Android. Jadi datanya kita melalui Android, kita menilai mereka dari Android. Itu asik. Jadi bisa sampai pertama selesai, belum pemainnya keluar lapangan. Laporan screenshot ini kita sudah bisa berikan kepada teman-teman pelatih. Tujuannya apa? Biasanya dalam pergantian babak itu mereka ada evaluasi. Entah tiap tim yang menang atau tim yang kalah pasti melakukan evaluasi. Kita berikan dia data. Data ini yang kita berikan ke mereka sehingga mereka punya bahan evaluasi. Itu hitungannya detik. Jadi nggak perlu lama-lama. Kenapa? Langsung dari handphone, dari Android kita screenshot, kita bisa share ke teman pelatih. Nah, itu laporan yang pertama. Oke, selanjutnya, nah untuk laporan yang kedua sampai dengan laporan yang ketujuh, ini harus data yang kita sudah dapatkan melalui handphone Android itu akan diekspor atau dipindahkan datanya ke web backend namanya, atau kita sebut ke data website kita, diolah di situ sehingga bisa menghasilkan 6 laporan lagi. Apa aja laporan yang diberikan? Yang pertama, main statistik. Jadi main statistik ini sangat penting buat tim pelatih, buat tim manajemen, karena isinya apa? Ball position. Tim A, tim B, kita tahu ball positionnya berapa persen, tim A menguasai bola, tim B berapa persen. Itu kita dapatkan dari mana? Dari jumlah sentuhan bola masing-masing tim. Ya, kita bicara tim dulu. Tim A berapa kali jumlah sentuhan bola itu? Tuhan kok bisa dihitung gimana? Nah, ini saya bilang mungkin selama ini orang melihat ball position itu dari menit bermain. Kalau di profesional ya, yang menggunakan menit bermain. Misalnya tim A menguasai sekian dari 45 menit kali gol, berapa menit yang masuk. Kalau yang kita gunakan adalah dari jumlah sentuhan bola pertama. Ya. Tuh. Terus begitu ada touch ball-nya, nanti kita bisa ada average touch ball namanya ya. Average touch ball itu gimana cara mencari? Ini yang kita bicara mengenai sistem, bukan di sini. Jadi udah semuanya sudah melalui sistem. Dimulai bilang untuk mendapatkan average gimana? Ya jumlah semua pemain yang dimainkan, misalnya tim A ada 18, kemudian ada 18, kita hitung semua jumlah semua mereka dibagi menjadi total jumlah pemain, itulah average. Kenyataannya gimana? Tidak semua pemain yang jumlah sentuhannya di atas rata-rata. Contoh saya bisa pertandingan kayak Bali melawan Progreso sama Jepang. Total touch ball tim A 261, tim B-nya 350, average-nya berapa? 19. Yang di atas average ternyata pemain Jepang itu hanya 7 pemain. Pemain Bali itu hanya 8 pemain.
Itu sudah, ini semua baik sistem, semua kita nilai, kita tampilkan di sini. Jadi ada dua sistem penilaian. Yang pertama tadi apa? Basic skill. Basic skill itu apa? Pada saat kita bicara sepak bola yang namanya dasar dari bermain bola itu ada 4 menurut kami. Pertama apa? Sentuhan bola. Orang Eropa bilang semakin banyak sentuhan bola semakin bagus untuk anak-anak. Nah selama ini yang terjadi di Indonesia apa? Mereka datang ke lapangan latihan bola sama pelatihnya, sudah sampai di lapangan disuruh lari dari lapangan, selari dari lapangan mereka main bola. Sebenarnya kalau saya lihat apa yang terjadi, mereka nggak latihan bola, mereka latihan lari. Ya. Harusnya di level anak-anak gimana? Mereka datang ke lapangan, dia datang pemain pemanasannya dengan apa? Dengan bola. Bisa dribble dengan bola, ya mestinya begitu. Jadi sentuhan bola. Nah yang kedua, menurut kami apa? Pasif. Yang ketiga kontrol. Yang keempat menendang bola. Ini adalah dasar. Ini yang kita nilai nanti. Ya, ini akan kita nilai. Mungkin terus yang kedua, yang kategori kedua ada namanya visi bermain. Visi bermain. Bagaimana kita bisa melihat seorang pemain mempunyai visi yang bagus? Ada 6 indikator yang kita nilai di situ. Pertama apa? Akselerasi. Kalau kita bicara di sepak bola itu akselerasi itu sama aja kita dribble bola lewatin lawan, itu akselerasi. Ya. Yang kedua, yang kita nilai apa? Long pass atau passing jarak jauh. Kategori passing jarak jauh apa? Passing yang dilakukan dengan jarak di atas 10. Jadi kalau pemain tidak punya visi bermain, dia tidak bisa melihat lebar lapangan apa yang terjadi. Nggak akan melakukan long pass itu karena dia nggak pernah tahu temannya yang di sudut jauh lagi free, atau lagi bebas yang bisa menerima bola dia. Itu long passing. Terus udah gitu yang ketiga yang kita nilai adalah cross passing. Cross passing itu adalah umpan yang dilakukan menuju ke kotak 16 lawan. Kalau di lapangan bola itu kan biasa ada kotak dekat penjaga lawan itu ada kotak yang besar. Nah itu namanya kotak 16. Bola yang mengarah ke sana itu kita namanya cross passing. Entah dia dilakukan lewat bola atas, dia lakukan bola dari bawah. Yang penting menuju kotak 16 kita anggap sebagai cross passing. Itu yang ketiga. Yang keempat yang kita nilai apa? Intercept. Intercept itu adalah memotong umpan lawan. Ya, memotong umpan lawan ketika passing karena kita tahu situasinya, oh bolanya bukan lewat saya nih. Artinya apa? Dia harus mempunyai awareness. Itu yang saya bicara mengenai visi bermain. Itu ya keempat. Yang kelima apa? Yang kelima adalah clearance atau halau bola. Nah kalau yang tadi bola mengarah ke kotak 16 lawan, sekarang bola yang menuju kotak 16 kita, sehingga gawang kita tidak terjadi kebobolan. Caranya gimana? Ya menghalau atau menendang. Entah dia bolanya diautkan, Pak bolanya out, nggak ada masalah. Artinya pada saat bolanya keluar lapangan, teman-temannya punya kesempatan untuk keluar pertahanan, atau dia tendang bolanya jauh-jauh ke depan. Itu namanya kira untuk menghalau bola di daerah pertahanan. Nah yang terakhir apa yang kita nilai? Tackling. Tackling itu artinya memotong umpan lawan yang ikut menyertakan bodi kita. Ya, menyertakan bodi. Nah, 6 penilaian inilah yang menjadi dasar kita bahwasannya menilai pemain itu punya visi bermain atau tidak. Ya, jadi nanti itu semua ditampilkan di match statistik. Jadi begitu pelatih sudah saya lakukan mengikuti sebuah pertandingan kompetisi, dia akan mendapatkan ini untuk mereview, untuk mengevaluasi per individu pemain. Oke, next. Laporan yang ketiga yang bisa disajikan dari apps ini, dari aplikasi ini adalah laporan baik itu maksudnya ini. Pada saat pertandingan, nah ini yang mungkin saya bilang baru pertama kali di Indonesia, bahkan mungkin di Asia, di level anak-anak saya bicara kompetisi anak-anak. Ada yang pernah mendengar namanya Singa Cup di Singapura? Itu salah satu kompetisi. Atau yang besar di Asia adalah Godia Cup di China. Mereka bisa mendatangkan 350 tim, kurang lebih sekitar 35.000 pemain anak-anak.
kerjasama dengan operator liga di masing-masing negara. Nah, nantinya ke depannya kita menginginkan peserta ini minimal dari juara-juara liga di masing-masing negara tersebut. Since 2016, Go Bola Bali continuously have held an annual event of International Football Championship, IFC. IFC is the only international football competition which uses players' fundamental skill as the main indicator of the match. The goals for me, I think, is the principal for the kids is will be happy in the tournament in the island and live a very big experience. Go Bola Bali also do the video live streaming documentation during the event. We serve you good services in accommodation, food and transportation. Welcome and join us in International Football Championship 2020. We're waiting for you in Paradise Islands of Bali. Dalam satu kompetisi bayangkan gimana bisa mereka tahu? Karena mereka punya 32 lapangan bola bayangkan dalam satu area. Kalau tadi para sekolahnya menyampaikan kawasannya SMKN itu luasnya kurang lebih sekitar 1 hektar, ya. Dia punya 3 lapangan bola, kurang lebih area untuk lapangan itu aja udah lebih dari 30 hektar. Bayangkan lapangan satu dengan lapangan satu bisa jadi nggak kelihatan. Itu di China ya. Kita nggak mampu membuat kompetisi seperti itu di lapangan. Oke. Nah, apa yang kita nilai di sini? Ini kita nilai per pertandingan, per pemain. Jadi kalau dia ada 16 pemain, 16 pemain ini ada penilaiannya yang saya sampaikan tadi. Basic skill sama visi bermain. Terus sudah ada ya. Jadi kalau yang di 4 kolom pertama itu ada passing, kontrol, SOT itu sobat target, cara menendang bola. Terus ada gol, berapa gol tercipta. Nah setelah itu adalah visi bermain. Akselerasi, long pass, cross pass, intercept, clearance, tackling. Jadi kita inputnya melalui Android, datanya diolah, keluarlah laporan seperti itu untuk masing-masing pemain. Ingat ya, masing-masing pemain. Kita nggak bicara tim lagi, kita sudah bicara individu pemain. Oke, itu laporan ya. Terus selanjutnya report offense, maksudnya dalam satu kompetisi biasanya satu tim minimal mereka mengikuti 3 pertandingan, ya, minimal 3 pertandingan. Kalau yang setengah kompetisi ya tergantung jumlah tim ya. Jadi kalau kita bicara ya dibagi grup, misalnya grup A nya 4 tim, grup B 4 tim, minimal dia main 3 kali. Jadi ini gabungan pertandingan pertama, nilai tawarannya, nilai pertandingan kedua, ketiga, keempat, sampai kelima dan seterusnya. Semua dan nantinya begitu selesai kompetisi dia akan diakumulasi, dijumlahkan. Contoh saya bilang, PFA, nanti aku bagus Pramatyo, midfielder, main tengah, buat buku 10. Oke, di pertandingan pertama di M1 dia touchball-nya ada 50, terus udah gitu di pertandingan 2 ada 72, terus dia totalnya berapa? 215. Ini ada penjumlahan di situ. Maksud dengan pencapaiannya dia, ada pencapaian yang bisa dia berikan di situ juga. Oke, ini untuk semua pemain dalam satu pertandingan, satu kompetisi ya. Yang pertama tadi yang membedakan, yang pertama itu satu pertandingan. Jadi misalnya PFA pertandingan pertama ya udah itu laporan pertandingan. Tapi begitu dia ikutin selesai mengikuti kompetisi, buat laporan ya semua pertandingan dalam satu kompetisi. Oke, next. Selanjutnya report by posisi. Report by posisi itu maksudnya gini. Di sepak bola itu kita ada namanya apa? Posisi utama. Utama apa? Penjaga gawang. Yang kedua, pemain belakang. Yang ketiga, pemain tengah. Yang keempat, pemain depan. Jadi ada 4. Empat-empatnya ini mempunyai
penilaian yang berbeda-beda. Yang membedakan apa? Pemain tengah, pemain depan, pemain belakang, Pak, dia sama-sama main bola, betul. Cuma pada saat kita bicara jumlah sentuhan, pemain depan dengan pemain tengah, jumlah sentuhan pasti berbeda. Pemain tengah dengan pemain belakang, jumlah sentuhan pasti berbeda. Pemain belakang dengan pemain depan, jumlah sentuhan pasti berbeda. Kenapa? Contoh misalnya pada saat tim mereka diserang, yang akan banyak dapat sentuhan apa? Pemain belakang, pemain depan bisa jadi tidak dapat sentuhan bola. Pada saat diserang, tapi pada saat dia menyerang, kebalikannya. Pemain belakang bisa jadi dia tidak dapat sentuhan bola, tapi pemain depan yang lebih banyak dapat sentuhan bola. Tapi kalau pemain tengah mau dia diserang atau mau menyerang, dia selalu berada dalam posisi touch ball, sentuhan bola. Selalu, nggak mungkin nggak. Pada saat dia bertahan, pemain tengah diwajibkan untuk ikut bertahan. Pada saat menyerang, apalagi dia yang membangun serangan. Gitu. Makanya kita bedakan. Sehingga pada saatnya nanti melalui sistem ini PSSI Bangli misalnya, kita bicara 5 tahun ke depan, kita bicara 10 tahun ke depan, mereka harus seleksi pemain untuk porpor misalnya. Tak perlu repot-repot, dia tinggal ketik jual beli pemain kelahiran dan saya misalnya tahun 2004, kelahiran 2004 atau kelahiran 2005. Diketik semua keluar pemain-pemain Bangli. Dan itu disort lagi pemain tengah saya punya berapa, dan itu sudah semua di ranking. Artinya apa? Ini kita bisa gunakan sebagai indikator awal untuk melakukan screening. Jadi nggak seperti sekarang, oh yang baru bisa main bola aja ikut screening. Tapi ini nanti benar-benar yang mempunyai kualitas yang akan ikut screening. Tujuannya apa? Akhirnya apa? Kita memberikan kesempatan kepada anak-anak yang mempunyai bakat, yang mempunyai nilai lebih untuk ke level yang lebih tinggi. Ini tujuan dari sistem yang kita bangun. Oke, next. Selanjutnya adalah ada sertifikat. Biasanya kalau ada kompetisi, ada entah itu pos ninja, entah itu Surakin Cup, entah itu Menpora Cup, anak-anak pasti selalu dapat kompetisi. Sambutannya, ada nggak yang dari kelas ini masuk ke SMK 1 menggunakan jalur prestasi? Coba katakan yang di kelas ini. Nggak ada. Oke, mantap, luar biasa. Jadi biasanya sekolah itu membuka jalur prestasi, kuotanya berapa? 10% biasanya kalau nggak salah ya. Ada, entah dia prestasinya bilang, entah dia prestasinya apa namanya, akademik atau non akademik. Terus di 2020 kemarin ada ketentuan masuk sekolah negeri itu dengan zonasi. Saya nggak tahu 2021 akan diterapkan lagi apa enggak. Ada juga zonasi berapa? 10%. Mau nilainya rapor SMP-nya jelek pun kalau sudah rumahnya dekat dengan sekolah diterima di sekolah SMK 1 betul ya? Itu namanya zonasi. Jadi yang di prestasi, kalau saya bilang prestasinya olahraga misalnya, walaupun nilai raportnya jelek di SMP, tapi karena dia bisa juara 1 karate membawa Bangli sampai ke tingkat PON itu misalnya, saya berani jamin dia akan diterima di sekolah negeri manapun di tingkat di Bangli. Karena itu memang ada ketentuannya dari pemerintah membuat ketentuan itu. Jadi maksud saya adalah prestasi akademik tidak menjamin kita untuk mendapatkan yang terbaik. Non akademik pun kalau kita punya prestasi itu juga bisa apa namanya mencari sekolah yang terbaik yang kita inginkan. Oke, itu nanti piagam ini kalau biasanya kalau ada yang pernah ikut kompetisi kan pertandingan apapun, kejuaraan lomba, entah lomba nyanyi, lomba hitung, lomba apa, ada yang pernah ikut lomba kan? Nggak ada juga. Ikut, pernah ikut, dapat piagam? Dapat piagam. Piagam isinya biasanya paling depannya. Ya, betul ya. Jadi piagam paling depannya juara 1, juara 2, juara nama isinya nama kejuaraannya apa. Bedanya di apps kita, di aplikasi kita nanti ada bagian belakangnya, ada nilai yang bisa kita dapatkan di situ. Ya. Jadi misalnya kita bicara lagi ke sepak bola, ada yang pintar main bola, satu tim, saya bilang 18 bola kali gitu kan. Kira-kira anggota apa namanya yang cadangan mati lah, saya bilang yang pernah dimainkan dalam kompetisi dia
seperti itu. Kira-kira mereka mau nggak? Dapat, pasti dapat. Yang penting dia udah masuk daftar line up 18 tadi itu, dia pasti dapat. Entah dia dimainin atau tidak dimainkan. Kalau tim juara 1 dia piagamnya juara 1, nggak mungkin dia piagamnya juara 3. Walaupun dia nggak pernah ikut main. Nah di sistem kita, kalau dia tidak main nanti piagamnya apa? Isinya tahu semua. Luka kok bisa tahu semua? Nah ya orang ada yang tidak bisa nilai, dia nggak dimainkan, apa yang tidak bisa nilai? Betul ya? Ini yang membedakan piagam. Yang terakhir, lawan yang terakhir. Jadi kalau saya bilang biasanya anak-anak atau siapapun yang ingin melamar ke level yang lebih tinggi, entah itu profesi, biasanya diwajibkan mempunyai CV. Tahu nggak CV itu apa? Dan tahu coba katakan? Ya, CV. SMKN loh ini kelas berapa? Kelas itu ya? CV nggak tahu? Ada yang nggak tahu CV? CV itu adalah data pribadi. Isinya apa? Nama, terus udah gitu alamat, pokoknya data pribadi kita. Ditambah lagi pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Kalau kebetulan dia pemain bola, pengalamannya apa? Bermain. Ada di situ. Berapa menit dia bermain, berapa pertandingan dia bisa ikuti, berapa total touchball yang dia dapatkan dalam sampai dari awal main sampai sekarang. Terus begitu berapa gol yang dia bisa cetak, berapa kesalahan passing, kontrol dan sebagainya. Itu ada semua di sini. Pada saat dia mau lamar ikut di akademi Elit Pro Bali United, dia bawa ini sama tim seleksinya. Dilihat, bagus tapi yang ini benar gak sih pemain yang bagus. Nah, kenapa saya menceritakan manfaat dari apps ini? Karena sampai sebelum kita menyampaikan mengenai masalah kerjasamanya nanti apa yang anak-anak bisa lakukan, saya pengen tahu, ingin menginformasikan kepada adik-adik semua begitu pentingnya laporan ini. Karena apa? Pada saat nantinya adik-adik salah melakukan input data, ya, contoh misalnya, namanya siapa? Oke, Bayu Santi. Bayu Santi kebetulan punya adik yang suka main bola. Ya, anggap ya, walaupun tidak ada nikah, punya adik yang suka main bola, terus dari itu diberikanlah penilaian. Nah, karena ada Santi yang memberikan penilaian, dibikin yang bagus. Ya, adiknya punya penilaian yang bagus. Boleh gitu? Boleh aja, ya, boleh. Tapi dari hasil yang diberikan sama Dayu Santi tadi itu bisa justru apa? Menjadi beban buat si pemain. Padahal pemainannya nggak bagus, tapi dibikin bagus, nggak boleh. Cuma masalahnya jadi beban sama pemainnya. Padahal sebenarnya dia nggak bisa tahu mungkin bolanya bagus. Maksud saya adalah kalian yang nantinya memberikan penilaian kepada anak-anak harus memberikan penilaian secara objektif. Karena itulah tujuannya laporan yang kita buat tadi. Itulah yang kita ingin buat tadi. Itu tujuannya itu apa? Memberikan laporan, memberikan informasi kepada teman-teman pelatih secara objektif, data. Kita nggak bisa bicara sekarang apa namanya di zaman digitalisasi sekarang kita bicara orang itu bagus main bola. Dasarnya apa? Nggak ada. Inilah terpilih laporan tadi. Makanya yang kita nilai anak-anak berapa? Usia 10 sampai dengan 15 tahun. 10 sampai 15 tahun itu kita hanya cukup menilai basic skill-nya aja. Dan nilai cuma basic skill. Karena di usia 10 sampai 12 tahun biasanya mereka masih menggunakan lapangan kecil atau setengah lapangan. Lainnya berapa? Bisa 7 lawan 7, ya, bisa 9 lawan 9. Jadi belum menggunakan lapangan besar sehingga isi bermain belum ditentukan. Tapi begitu dia bermain di lapangan besar, lapangan yang mainnya 11 lawan 11, basic skill plus visi bermain
Jadi 13 sampai 15. Nanti harapan kita dari program yang kita buat ini, semua pelatih di Indonesia dia mempunyai dasar untuk membuat program latihan. Ya, dia punya dasarnya. Oh, saya mau memperbaiki, ternyata dari laporan ini anak-anak saya passingnya masih nggak bagus. Wah, ini apa? Di bulan ini fokusnya adalah di passing. Apa yang dia harus latih? Itu urusan latih, bukan urusan kita ya. Kita cuma hanya memberikan dia data apa? Nah, ini passingnya nggak bagus, sudah yang buatkan program. Oh, dia apa namanya kontrol bolanya nggak bagus. Programnya apa? Itu tugasnya dari pelatih. Itu begitu pentingnya laporan yang kita nanti akan sajikan kepada mereka. Artinya apa? Kesuksesan anak-anak kita akan ada di pundak adik-adik semua. Salah adik-adik memberikan laporan berarti bisa jadi kalau saya boleh bilang apa namanya ekstrimnya ya. Pada saat kalian salah memberikan penilaian artinya apa? Bisa jadi membuat